Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardita Son. Seperti biasa di berbagai macam tutorial tentang elektronika. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, walaupun lagi turun hujan, keadaan dingin, tapi tetap semangat untuk membuat tutorial. Dan tutorialnya untuk kali ini yaitu karena ada banyaknya, bukan banyak tapi ada beberapa permintaan yang berkomentar bagaimana atau cara memanfaatkan trafo bekas. Nah, di sini saya sebetulnya kemarin udah bahas untuk mengenai trafo, bagaimana cara kerjanya, dan mungkin hari ini untuk tutorialnya akan lebih detail bagaimana cara memanfaatkan trafo bekas. Jadi bukan satu trafo dari jenis misalkan dari sebuah mini kompo ataupun dari sebuah tip deck untuk trafo bekasnya, tapi dari berbagai jenis elektronika yang bisa dimanfaatkan kembali dari sebuah trafonya. Karena yang namanya perangkat elektronika selain dari trafo biasa yang seperti ini, ada juga si trafonya itu yang menggunakan SMPS. Nah, sebetulnya di trafo SMPS ini juga bisa dimanfaatkan kembali untuk peralatan elektronika yang lainnya, yang misalkan Anda mempunyai satu buah SMPS di bekas dari DVD. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk rangkaian-rangkaian elektronika yang lainnya. Baik, namun sebelumnya sebelum kita bahas bagaimana kita memanfaatkan dari trafo bekas ini, kita akan membahas dulu teorinya sedikit, bahwa yang namanya trafo kita ambil gambarannya dulu seperti ini. Kita para besar didekatkan biar kelihatan. Nah, kita pelajari dulu, walaupun kemarin kita sudah mencobanya untuk memperjelas, tapi setidaknya untuk kali ini bagi kalian yang pemula bisa lebih mengerti bagaimana cara kerja sebuah trafo tersebut. Yang pertama, gambaran seperti ini mempunyai dua sisi atau mempunyai dua kutub. Yang pertama, ini ada lilitan AC dari kaki 1 0, lalu masuk lilitan dan masuk ke lilitan tengah. Itu biasanya ada 110 volt dan yang satunya lagi 120 volt. Itu kalau mempunyai di bagian trafonya untuk bagian AC yang mempunyai 3 kabel. Kalau kita ambil dari sini, nah di sini ada bagian 3 kabel, yang berarti ini ada 0, ada 110 volt, dan juga yang satunya lagi 220 volt. Dan biasanya kalau kita akan memakai itu cukup memakai 2 kabel, dan untuk yang 110 voltnya tidak usah dipakai. Itu untuk gambarannya. Itu di bagian sisi yang di bagian AC. Terus biasanya itu disebutnya itu bagian sekunder. Yang kemarin tidak menjelaskan, terusan ada yang komen beberapa, Kang sebutkan bahwa di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada sekunder dan ada juga bagian primer. Bagian sekunder bagian input yang disebut di sini pemasukan, dan yang bagian pengeluarannya itu disebut bagian primer yang ada di sini, yang disebut dengan bagian DC-nya. Nah, itu. Terusan di bagian kabel primer atau bagian outputnya itu terdiri dari
ada yang memakai 2 kabel, ada yang memakai 3 kabel, ada juga yang memakai beberapa kabel. Nah, biasanya untuk yang memakai 3 kabel bisa disebut dengan CT. Misalkan warnanya, warna di tengah ada warna hitam dan di kiri kanannya itu warna merah, yang berarti itu 3 kabel kan. Dan itu biasanya berfungsinya sebagai arusnya itu arus CT. Misalkan untuk polanya 25 volt, 25 volt. Terus ada juga yang memakai 0, berarti yang ini tidak ada, berarti lilitannya cuma 2 atau kabel yang keluarnya cuma 2. Untuk lilitannya seperti ini, yang 10, yang sebelahnya lagi misalkan 12 volt. Nah, seperti itu gambarannya, dan yang ini tidak ada, berarti ini untuk arus yang keluarannya, yang berarti itu menggunakan 0 bukan CT, karena menggunakan 2 kabel pengeluarannya. Selanjutnya, di dalam trafo tersebut kalau kita melihat ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu biasanya untuk melihat atau itu amperannya disebutnya daya. Nah, jadi di sini ada D, ada ampere, yang berarti besar kecilnya itu tergantung dari trafo itu disebut daya, dan itu menunjukkan ke ampere. Jadi kalau trafo yang seperti ini ada berapa ampere. Nah, kalau polanya kan itu beda lagi, ada yang 12 volt tapi amperannya besar, ada juga yang 12 volt tapi amperannya kecil. Itu biasanya tergantung dari besar kecilnya juga si trafo tersebut. Oke. Di sini juga sebetulnya ada banyak trafo bekas yang mungkin bisa dipergunakan kembali. Nah, bagi Anda mungkin bagaimana sih kalau memanfaatkan si trafo tersebut dari bekas, misalkan mini kompo yang dari LG ataupun dari Sony ataupun dari merek Aiwa. Kan biasanya itu bisa dipergunakan. Jadi yang pertama, untuk trafo besar dari bekas Aiwa, GPC ataupun juga Sony, itu bisa dimanfaatkan untuk sebuah amplifier. Namun bukan hanya satu buah driver amplifier saja, tapi bisa digunakan juga untuk mensuplai peralatan audionya. Jadi biasanya kalau di trafo, saya ambil yang kecil dulu untuk contohnya. Misalkan di sini ada untuk bagian AC, terus yang sebelahnya itu ada beberapa kabel yang ini bisa dipergunakan untuk di bagian power. Nah, untuk bagian powernya itu bisa diambil itu di bagian CT-nya. Misalkan ada 3 kabel. Yang pertama warnanya warna seperti ini, ada biru, terusan ada warna yang satunya lagi warna hitam, yang berarti itu biasanya CT, dan Anda bisa ukur. Pokoknya Anda bisa lihat untuk cara pengukurannya di tutorial sebelumnya mengenai tentang tutorial di bagian trafo ya. Jadi ambil di bagian CT, terusan ada misalkan di bawahnya itu ada yang 2 kabel pengeluarannya itu. Nah, itu bisa diambil untuk bagian audionya. Jadi bukan hanya untuk penyuplaian di bagian powernya saja, tapi biasanya kalau trafo bekas mini kompo yang besar itu biasanya bisa dipergunakan untuk berbagai macam. Bisa untuk driver power atau di bagian powernya, ada juga bisa dimanfaatkan untuk di bagian audionya, atau misalkan yang saya jelaskan di bagian audionya itu di bagian equalizer, di bagian tone control. Pokoknya untuk memperhalus si bagian power itu bisa disuplai dari satu buah trafo ini. Jadi untuk pemanfaatannya itu akan lebih luas. Nah, itu
Terusan bagaimana jika trafo tersebut bekas dari DVD atau dari PCD? Kalau zaman dulu kan ada yang disebut dengan PCD atau DVD atau juga yang bekas tape deck. Nah itu bisa dilihat dari trafonya. Kalau memang bekas DVD biasanya kan trafonya kecil seperti ini, atau ini masih dari tokoan. Pokoknya jenisnya agak di bawah, tidak besar seperti yang ini atau yang ini. Jadi untuk trafo tersebut biasanya bisa digunakan untuk power amplifiernya, cuman untuk power amplifiernya menggunakan daya wattnya kecil, jadi tidak bisa digunakan untuk OCL. Itu biasanya bisa digunakan untuk power amplifier menggunakan IC dengan watt 20 watt atau 18 watt sampai 30 watt. Mungkin itu masih bisa dibangkitkan oleh trafo seperti ini. Tapi alangkah lebih baiknya biasanya ini untuk di bagian audionya, misalkan audio bagian tone control, equalizer, ataupun juga satu buah audio tone control yang nyambung dengan bagian echo atau bagian preamicnya. Nah itu bisa dipergunakan, jadi dipisahkan dari ada trafo utama, misalkan bekas dari yang besar untuk bagian powernya, yang satunya lagi untuk bagian audionya. Itu seperti itu untuk pemanfaatannya. Jadi pemanfaatannya itu ada dari bekas DVD. Kalau dari tape deck bagaimana? Kalau untuk bagian tape deck itu biasanya trafonya besar, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk di bagian power. Jadi untuk pemanfaatannya Anda bisa dilihat dari segi besaran trafo, atau kalau sudah tahu daya ampernya ada tulisannya misalkan 5 ampere, itu bisa dibangkitkan untuk menyuplai di bagian power audionya. Misalkan untuk power 150 watt atau untuk power 500 watt seperti di kelas D, itu bisa dipergunakan menggunakan trafo-trafo bekas dari mini compo tersebut atau dari bekas tape deck tersebut. Kalau untuk yang kecil itu biasanya bisa dipergunakan kembali untuk audionya, walaupun bisa dipergunakan untuk bagian power, tapi bagian powernya itu menggunakan power yang kecil juga, karena disesuaikan dengan daya yang dikeluarkan atau yang disebut dengan daya ampernya. Selain itu juga kalian juga harus mengukur dari setiap pengeluarannya. Misalkan pengeluaran dari output di bagian primer tersebut ada yang 15 volt, ada yang 18 volt atau 20 volt. Nah itu juga harus diperhatikan. Kalau 12 volt apakah kuat untuk mensuplai ke bagian audio atau ke bagian power 150 watt? Kan itu tidak mungkin. Mungkin bisa bekerja, namun kalau kita praktekkan atau diperbesar si bagian volumenya, itu akan lain lagi suaranya, mungkin akan pecah atau cacat ya, seperti itu. Selain dari trafo-trafo yang seperti ini, untuk yang selanjutnya juga ada di bagian SMPS. Kalau ini kan SMPS-nya di luar karena sudah memakai kotak lagi atau casing lagi. Tapi selain itu juga kalau kita membuka satu buah DVD, untuk yang sekarang itu banyak yang menggunakan catu dayanya dengan SMPS. Nah itu juga sama, kalau si DVD-nya sudah tidak bisa dipergunakan atau tidak jalan, itu bisa dipergunakan kembali untuk di bagian SMPS-nya. Baik, mungkin seperti itu untuk keterangannya untuk kali ini, untuk tutorialnya, dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Pokoknya terus berkarya dengan berbagai macam elektronika dan tetap stay tune. Pokoknya pantang terus di channelnya Ardita Sound, jangan lupa subscribe dan like-nya.
Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.